Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104141886, kelas A2 Pagi Manajemen, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang telah saya ringkas. Strategi pemasaran produk luar negeri untuk ekspansi bisnis. Seringkali setiap kita berkumpul dengan teman-teman yang sudah sukses menjual produk di dalam negeri, selalu mendapatkan pertanyaan yang serupa. Bagaimana memasarkan produk ke luar negeri? Sudah saatnya sekarang melebarkan sayap bisnis kita ke market mancanegara. Sebagai pembisnis, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui cara menjalankan bisnis saja, namun kita juga harus mengetahui cara dan strategi dalam memasarkan produk dengan benar untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, produk yang akan dipasarkan dapat terjual secara maksimal yang kita inginkan. Karena jika kita tidak menggunakan strategi pemasaran yang benar, kita tidak akan mendapatkan pelanggan dan barang yang kita jual akan sedikit terjual. Meskipun produk yang ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapatkan hanya sedikit dan tidak memuaskan hasil. Sedikit keuntungan yang diperoleh akan menghambat proses usaha yang sedang dikelola dan akan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan bisnis yaitu melakukan pemasaran produk ke luar negeri dengan menggunakan media sosial. Melakukan pemasaran produk ke luar negeri dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial, karena akses untuk saat ini berkembang sangat pesat. Akses untuk berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri. Untuk dapat kita mengetahui cara mempromosikan produk ke luar negeri, berikut ini beberapa cara untuk memasarkan produk ke luar negeri, yaitu Facebook ADS, website multibahasa, inbound marketing, marketplace internasional, Google ADS, email marketing, bekerja sama dengan perusahaan asing. Tips pemasaran produk ke luar negeri. Memasarkan produk secara online melalui internet sama juga dengan pedagang keliling. Perbedaannya terletak pada media yang tersedia, lingkup pemasaran, serta kreativitas dalam memasarkan produk tersebut. Jika kita tidak perlu lagi berkeliling untuk memasarkan produk karena teknologi yang semakin canggih, semakin unik dan kreatif proses pemasaran produk. Maka produk mudah dikenal oleh banyak pelanggan baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut ini adalah beberapa cara pemasaran produk ke luar negeri yang kita perlu ketahui. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, lebih baik kita memastikan agar produk yang akan kita kirim adalah produk yang benar-benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan search engine optimization atau SEO. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google AdWords untuk mempercepat proses promosi barang atau produk yang kita pasarkan ke luar negeri. Yang keempat, menggunakan Facebook ADS yang memudahkan pembisnis dalam membidik target secara detail, bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsikan secara demografi, profesi, dan perilaku yang bisa kita atur dalam iklan kita. Yang terakhir, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Strategi segmentasi untuk pemasaran ke luar negeri. Untuk memasarkan produk ke negara lain, diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Yang pertama adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk kita. Tentu saja akan ada konsekuensi terhadap pasar yang akan kita bidik, sehingga perlu mereview kesesuaian
antara produk kita dengan pasar setempat. Dari sisi segmentasi demografi atau psikografi dan perilaku konsumen. Langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di negara lain. Karena dengan demikian, kita akan dapat mengetahui value apa yang dapat dideliver secara tepat kepada pasar setempat. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta dan perlindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis kita di kemudian hari, dan jangan lupa untuk melakukan analisis rantai nilai atau value chain dari bisnis kita seperti supplier, distribusi, kompetitor, dan lainnya. Mencari pembeli di luar negeri. Cara mencari atau mendapatkan pembeli dan pelanggan dari luar negeri sebenarnya tidak terlalu sulit apabila kita memiliki sebuah produk yang memang pasarnya lebih tertuju untuk orang luar. Berikut ini ada beberapa cara mencari pembeli atau buyer dari luar negeri yang harus dipahami. Yang pertama, menggali pengetahuan tentang pasar akan dituju atau market intelligence. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan survei pasar untuk mendapatkan data mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasaran, pasar kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN, yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Yang keempat, mencari tahu database dari kedutaan besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pembisnis dalam menemukan dengan tepat siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri di tengah perkembangan teknologi yang pesat, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan internet. Para pembisnis dapat menunjang proses pemasaran dengan membangun relasi di dunia maya menggunakan website. Dengan memiliki website yang disesuaikan dengan pasar, maka calon pembeli akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai bisnis dan produk yang ditawarkan, agar bisnis dapat berkembang dan mendapatkan keuntungan besar. Pastikan Anda mengelola laporan keuangan bisnis secara tepat dan akurat. Pengelolaan keuangan bisnis yang sembarangan akan mengakibatkan kerugian dan bisnis dapat terpuruk. Gunakan bantuan software akuntansi online seperti Jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online dengan laporan keuangan yang lengkap, mulai dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan berbagai fitur lainnya yang akan mempermudah urusan keuangan usaha kita. Sekian ringkasan yang telah saya baca. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.